Ini gue sampai duduk di lantai nih. Tas gue ada e-reader gue, ada masker, ada dokumen, tiket mau balik ke Amsterdam, ada mic, ada kabel handphone, ada earpod, ada dompet. What's up beautiful people? Welcome back to my channel. Gue ngomongnya nggak gitu keras suaranya. Soalnya lagi di luar. Ini gue dari tadi tuh ya, udah diomelin si Mas Bule tuh. Karena katanya gue dari kemarin nyampe bikin vlog mulu, nggak bareng dia. Rada ngambek orangnya. Vlog kali ini gue mau bikin Q&A part 3. Dulu kan part pertama kan di lokasinya di Amsterdam. Terus part kedua lokasinya kan di Greece, di Santorini. Part 3 ini di Gran Canaria, di Spanyol. Gue lagi duduk-duduk di tepi kolam renang. Mana kolam renangnya? Sebelah situ kolam renang. Ini orang-orang lagi jemuran segala macem. Terus ntar gue baca pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama dari Cici Merlin di Austria. Ini si Merlin teman gue sendiri. Pertanyaannya, hal apa yang berubah dari karakter sejak pindah ke Belanda? Apa ya? Karakter mungkin lebih mandiri, nyuci piring sendiri, nyuci baju sendiri, mandi sendiri, apa-apa sendiri, nonton TV sendiri. Nggak bercanda. Iya, itu lebih mandiri. Terus mungkin apa ya, sifat gue lebih keras kali kayaknya jadinya. Yang tadinya di Indonesia letoy-letoy, maksud gue yang oke lah gitu ya. Sekarang kan kayak misalnya ada yang nggak bener gitu kan, gue selalu menyuarakan lebih keras gitu loh. Pendapat orang kalau menurut gue yang nggak benar, menurut gue nggak benar ya. Gitu say. Terus iya sih, kayak dua itu doang sih kayaknya. Sisanya sih masih the old Tani Vancin. Nggak ada yang berubah. Thank you Cici Merlin udah ikutan. Ini gue di kamar. Pertanyaan kedua dari MNS Leslie ya bacanya. Pertanyaannya, Lihat, gue ganggu aja nih Mas Bule, ribut amat. aduh, sorry. Ntar gue cut deh. Pertanyaannya, negara Eropa mana yang paling disenengin? Gue itu demen Paris buat shopping. Tapi banyak ininya. Sneller liefert. Ja, sneller. Ja, ik ben klaar. Nou, stop dan. Wat bedoel je? Je bent toch niet hier lieverd, alsjeblieft. Godverdorie. Ribut amat nih orang. Oh, sorry ya. Paris enak. Tapi buat shopping, buat tinggal mungkin ya nggak ngerti deh. Banyak pencopet di Paris. Terus di Portugal, di kota Lisbon juga enak loh. Tapi gue sama Mas Bule itu ada rencana, kalau one day kita udah tua, kita mau pensiun, kita mau di kota Algarve di Portugal. Cita-cita boleh dong. Soal entar kejadian atau enggak kan lain cerita lagi, ya kan? Oke, thank you. Oké, thank you, bye. Next pertanyaan. Gue lagi di kolam renang habis berenang. Dingin. Kalau mataharinya hilang sih dingin.
Pertanyaan dari ZZHR. Kadang-kadang kalian itu namanya itu suka disingkat-singkat gitu, jadi gue susah bacanya gitu. Pertanyaannya, ya Iskut, sebentar ya. Pertanyaannya berapa budget buat liburan sebulan? Biasa sih nggak pakai budget ya. Kalau mestinya mau pergi ya pergi lo liburan, kalau nggak ya di rumah lo. Jadi kalau pakai budget gitu, kadang susah ya pakai budget gimana ya? Ya bisa aja sih orang-orang pakai budget, maksudnya ke sini berapa budget. Jadi bisa kira-kira ngira-ngira gitu kan pengeluaran segala macam gitu kan. Kalau gue sih biasanya nggak pakai budget sih. Kalau misalnya mau belanja, kalau ketemu yang lucu, yang cakep, tas atau sepatu atau baju ya belanja. Kadang-kadang ya enggak juga kalau nemu yang nggak bagus atau biasa aja gitu. Atau jalan-jalan kemana, ya pasti dong nyimpen duit, nggak mungkin nggak nyimpen duit kan. Jadi biasanya nyimpen kalau mau jalan-jalan. Kadang-kadang di rumah. Jadi suka-suka gue lah gitu. Terus suka-suka yang ngajak juga, yang ngajak kadang-kadang temen gue, ayo kesini, ayo ke situ. Gue suka iyain aja gitu. Jadi kalau kamu budgetnya gimana? Pengeluaran kalau misalnya contohnya lo mau ke tempat A ke tempat B gitu kan, gimana budgetnya kan emang kadang-kadang perlu dicontohin sih biar nggak kelewat duit belanja segala macam ya. Thank you udah berpartisipasi. Ini gue lagi di teras hotel. Itu kolam renangnya hotel yang kemarin gue berenang. Kalau ini mah hotel orang lain. Next question dari Marlina Teresia. Pertanyaannya, makanan Belanda kesukaan kakak apa dan masakan Indonesia apa yang disukain? Kalau yang Belanda itu gue demen stampot. Stampot itu kayak kentang dihancurin, terus dipakein sosis. Mungkin sosisnya babi kali, kayaknya sosis babi deh. Di sini sosis rata-rata babi, mungkin ada yang ayam kali ya. Terus ada sausnya spesialnya, terus ditaburin gitu, kayak smash potato gitu, tapi enak banget. Itu makanan khas negara Belanda. Terus kalau masakan Indonesia, gue demennya, gue sebenarnya gimana ya, apa ya? Gue sebenarnya demen rendang loh. Cuman rendang yang harus hitam-hitam yang dari Padang itu loh, yang kering, bukan yang rendang yang basah. Di Belanda itu rata-rata rendang itu rendang basah. Gue nggak gitu demen sih rendang basah. Yang kering tuh, yang kalau di dagingnya dibelah gitu masih ada serat-seratnya itu loh. Yang pokoknya kering-kering yang warna coklat tua gitu, rendang itu baru enak tuh. Nah gue suka gitu. Rendang kalau yang coklat kering gitu kalau dikasih maksudnya kalau makan sama nasi putih aja udah enak kan itu. Tuh suka sekarang ngiler. Padahal gue di sini udah 2 hari belum kena nasi. Ya udah nasib dah. Gitu, thank you ya Marlina Teresia. Ini gue lagi nyantai di cafe restoran. Next pertanyaan dari Iwan Febrian. Pertanyaannya apakah gue udah tuker paspor Belanda atau warga negara dan syaratnya apa aja? Jawabannya gue udah tuker jadi warga negara Belanda. Jadi gue udah WNA sejak 16 tahun yang lalu. Udah lama loh, 16 tahun yang lalu. Syaratnya apa aja? Syarat dulu sama sekarang itu beda-beda. Yang sekarang gue nggak ngikutin lagi. Karena yang kayak gitu-gituan kan imigrasi kan selalu beda-beda tiap tahun. Ntar ada kayak perubahan peraturan, dirubah-rubah kayak gitu-gitu kan. Kalau zaman gue dulu syaratnya tinggal di Belanda selama 3 tahun minimal. Terus ujian bahasa Belanda, kalau udah lulus boleh pindah warga negara. Kalau sekarang kayaknya 5 tahun kalau nggak salah. Kurang jelas juga ya kalau sekarang ya, soalnya udah lama banget gue nggak ngikutin. Beneran sekarang udah beda-beda lagi. Jadi kalau mau tahu buka aja websitenya IND.
IND. Di situ banyak peraturan-peraturan dijelasin sejelas-jelasnya. Jadi kayaknya ind.nl. Oke, thank you ya udah ikutan. Lipat. Ini gue lagi di Taman Burung. Terus saatnya Q&A. Ini don't lipat. Ini di ganggu mulu masih Mas Bule. Pertanyaannya dari Rona. Rona ini temen gue udah lama ya. Pertanyaannya, goals apa yang belum tercapai atau cita-cita yang belum kesampaian? Goals saat ini gue belum ada goals sih. Karena apa ya? Heel fijn, doodfijn. Aduh, diganggu mulu, jadi nggak concern. Mungkin cita-cita gue sama si Mas Bule kalau udah tua, entah udah pensiun, kita mau pindah ke Portugal. Ke De bitcoin gestegen. Abu Vera. Ja. Kita mau jual salah satu rumah kita, terus mau pindah ke situ kalau udah tua. Itu cita-cita bareng. Sementara kalau gue sendiri So keep on following. nggak ada sih. because Later we're rich. Oh ya, Ja. jadi karena kerjaan juga udah sesuai dengan yang gue mau segala macem. Gitu say, itu doang sih goals kita kalau udah tua. Thank you ya, udah ikutan Rona. Ini gue masih di Taman Burung. Next question buat Q&A. Ini ada pertanyaan dari Florentina. Pertanyaannya, tips apa buat nabung beli koleksi LV? Ya, tipsnya paling apa ya? Tipsnya paling nabung loh. Nabung makan Indomie sebulan. Gak ada bercanda. Apa ya? Pinter-pinter mengelola keuangan. Udah itu baru deh beli LV. Kalau nggak suruh laki lu lah beliin, rayu-rayu dikit. Oke, thank you. Ini lagi di lokasi Dolphin Show. Next question dari Poppy. Daar joh. Kom hier. Ribut amat itu orang itu. Kom hier. Live. Nice nih live. Dari Poppy pertanyaannya, rumah gue beli sendiri atau patungan? Ini gue jawab ya, rumah gue itu beli sendiri. Hasil keringat sendiri. Karena si Mas Bule, dia punya rumah sendiri juga. Jadi rumahnya beda-beda. Kita ada 2 rumah. Rumah dia dan rumah gue. Jadi ya otomatis dia bayar dia punya lah. Dan gue bayar gue punya. Jadi kita beda-beda say. Gitu. Itu mana si dolphinnya? Lagi dikasih makan. Bentar lagi mau show. 10 menit lagi. Hah? Drag show. Gitu say. Jadi pokoknya rumah kita ya masing-masing lah. Rumah dia ya rumah dia. Rumah gue ya rumah gue loh. Ya, oke. Thank you Poppy. Next question. Ditemenin burung-burung. Tuh burung-burung tuh. Tuh ada burung tuh. Tuh next question ditemenin burung-burung. Pertanyaan dari Hela Yasmin. Hai Yasmin. Pertanyaannya, konflik keluarga apa yang bikin sedih? Wah, kebetulan banget ya. Gue itu dari keluarga besar. Tuh, ada Bangau Pink. Gue itu dari keluarga besar, 8 saudara. Dan beruntung banget kita nggak pernah ada yang namanya berantem-beranteman. Dari sini atas itu burung unta. Jadi kita kebetulan banget fine-fine aja, nggak ada berantem-berantemnya keluarga gitu loh. Kebetulan banget. Tapi mungkin keluarga lain tidak ada kali ya. Tapi keluarga gue sih nggak ada sih. Padahal gede loh, 8 saudara. Biasa kan makin gede tuh banyak berantemnya kan,
Kebetulan banget nggak ada keluarga gue. Itu apa sih? What is that? Nggak ngerti ini apaan. Gitu say, thank you ya udah ikutannya Yasmin. Next question, gue lagi di kolam renang. Ini jam 4 sore, panas. Jadi enak buat berenang. Next Q&A dari Sisi Rianti. Pertanyaannya itu kencan impian di mana dan dengan siapa? Waduh, kayaknya kencan teroke gue itu sama mantan gue. Kita selama seminggu terbang ke Miami pakai business class. Ya lumayan lah, oke lah. Soalnya tiba-tiba ke situ aja gitu, nggak ada rencana. Tiba-tiba kita ngobrol, terus akhirnya 2 hari kemudian nyampe di situ di Miami, di Amrik, Florida. Gitu say. Jadi kencannya lumayan oke. Jadi kita kayaknya 6 hari atau 5 hari di situ. Singkat doang sih, tapi berkesan. Tapi sama mantan, namanya juga sama mantan. Kan pertanyaannya kencan paling berkesan kan. Thank you ya udah ikutan ya Q&A ini. Next question dari Nanda, keluarga Holland. Ini gue lagi di kamar tidur, lagi berantakan habis bangun. Soalnya hari ini hari terakhir, jadi kita mau ngepek buat balik ke Amsterdam. Pertanyaan dari Nanda, keluarga Holland, coba bongkar isi tas dan dompet, isinya apa? Bikin kerjaan aja lu, Nan. Padahal gue udah siap-siapin loh. Sebentar ya, agak goyang-goyang. Soalnya gue mau berdiriin gue punya kamera. Aduh, ini gue sampai duduk di lantai nih. Tas gue ada e-reader gue, ada masker, ada dokumen, tiket mau balik ke Amsterdam, ada mic, ada kabel handphone, ada earpod, ada dompet, ada paspor, ada dompet lagi, ada rokok, udah itu doang. Terus isi dompet gue tadi dibilang ada isi dompetnya, ada kartu ATM, kredit card, ID card, KTP. Ini buat Albert Heijn, supermarket, kartu asuransi, kartu Zara, terus ada duit dikit. Itu aja sih, tuh nggak ada lagi. Simple, gue orangnya simple. Terus udah itu aja sih, nggak ada apa-apa lagi. Itu say isi tas gue. Ini gue lagi siap-siap, tadi gue bilang mau ngepak koper balik ke Amsterdam. Bentar, pesawat jam 8, nyampe Amsterdamnya itu jam 1 pagi. Langsung tidur deh. Untung besok gue masih cuti sehari 2 hari. Jadi gue bisa nyantai. Udah itu baru masuk kantor. Gitu. Thank you ya udah ikut Q&A ini. Pertanyaan dari keluarga Holland. Next question. Ini pertanyaan terakhir Q&A part 3. Ini kebetulan gue udah balik ke Amsterdam. Gue udah di rumah gue sendiri, dan tentunya di Amsterdam hujan dan dingin, gak seperti di Spanyol, panas. Ini pertanyaan terakhir dari Acit. Bentar ya, pertanyaannya selain keluarga dan family dan orang tua, siapa lagi yang berjasa dalam hidup gue? Siapa ya? Mungkin teman-teman gue yang udah gue kenal lama, yang udah puluhan tahun, seperti Yudi, Jackie, Ade, Bogi, terus siapa lagi? Banyak lah pokoknya yang bener-bener kenal gue. Ada Benny juga, yang udah lebih dari 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun juga
salah satu dari mereka, dan banyak dari mereka maksud gue, itu mereka mungkin berjasanya dalam bentuk kayak hal support. Kalau misalnya gue lagi down, atau support dalam mungkin curhat-curhat segala macem, kayak gitu-gitu loh. Jadi supportnya ya berjasa lah mereka dalam hidup gue. Kadang-kadang misalnya gue yakin kalau gue perlu mereka standby gitu loh. Karena kita berteman juga udah lama. Jadi istilahnya baik busuknya itu mereka udah tahu gitu loh. Dari perjalanan hidup gue dari yang masih muda sampai sekarang udah tua bangka, itu mereka tahu ceritanya sama sekali 100%. Gitu say. Thank you ya udah ikut berpartisipasi Cit. Oke, kalau gitu gue udahin dulu Q&A part 3 ini. Yang tadinya lokasinya di Spanyol, sekarang yang terakhir ini gue balik ke rumah. Oke, kalau gitu buat kalian yang belum pernah subscribe gue, boleh di subscribe karena subscribe kalian bikin gue tambah semangat bikin konten baru buat kalian. Bye.